Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dengan luas wilayah perairan 98% dan daratan 2%, dan panjang garis pantai diperkirakan 2.367,6 km. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, serta pulau-pulau kecil lainnya yang berada di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Batam merupakan kota yang memiliki letak sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jalur yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Karena letak yang sangat strategis inilah berpengaruh pada banyaknya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya peluang ekonomi di bidang kelautan dan perikanan. Batam terus berubah dan berkembang menjadi kota industri dan modern. Batam sebagai bagian kekuatan bangsa yang adaptif dan inovatif, dengan masyarakat yang tidak bersikap dogmatis dan menutup diri dari perubahan dan pembaruan. Dengan kondisi tersebut, sangat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi sebuah keharusan bagi seluruh instansi pemerintahan, termasuk kantor stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Batam. Kantor Stasiun KIPM Batam merupakan unit pelaksana teknis karantina ikan di BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Dalam upayanya melakukan reformasi birokrasi, kantor Stasiun KIPM Batam terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Peningkatan kualitas tersebut dengan menerapkan 6 area perubahan meliputi: Saya, Anita Yuni Praptiwi, selaku Ketua Manajemen Perubahan. Manajemen perubahan memiliki tujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja pegawai. Dalam mewujudkan hal tersebut, kantor Stasiun KIPM Batam telah melakukan A. Pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas yang dibuat dalam bentuk surat keputusan tentang tim pelaksana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan kantor Stasiun KIPM Batam, di mana ketua tim terpilih menjadi role model yang akan memotivasi anggota tim untuk melakukan perubahan budaya kerja yang lebih baik, serta membuat surat keputusan tentang mekanisme pemilihan tim pelaksana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani di Stasiun KIPM Batam. B. Dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas. Penandatanganan fakta integritas bagi seluruh pegawai Stasiun KIPM Batam, baik untuk PNS dan honorer. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani Stasiun KIPM Batam dengan penandatanganan komitmen bersama yang diawali oleh Kepala Stasiun KIPM Batam, instansi terkait, stakeholder KIPM Batam, serta seluruh pegawai KIPM Batam. Mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan kantor Stasiun KIPM Batam secara internal dan eksternal melalui FGD, media tayang himbauan melayani setulus hati tanpa pungli dan gratifikasi dalam bentuk pemasangan banner pada ruang pelayanan, web dan media sosial. C. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Penunjukan agen perubahan sebagai ikon perubahan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan tentang penetapan agen perubahan Stasiun KIPM Batam, melakukan apel pagi setiap hari Senin, pemasangan himbauan-himbauan budaya kerja dan budaya malu, serta mengikuti pelatihan budaya pelayanan prima. D. Keterlibatan seluruh anggota tim dalam pembangunan zona integritas. Seluruh pegawai, baik PNS maupun honorer, Stasiun KIPM Batam telah mengikuti Diklat e-learning anti korupsi, melakukan rapat bulanan untuk mereview pembangunan zona integritas di masing-masing area setiap bulan. Saya, Pramudia Dwi Irawanto, selaku Ketua Penataan Tata Laksana.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina atau HPIK dalam wilayah negara Republik Indonesia, serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan bagi produk perikanan yang dilalulintaskan dengan mengimplementasikan sistem manajemen mutu terintegrasi yang meliputi 1. Pelayanan prima dan sepenuh hati terhadap sertifikasi perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan yang tersertifikasi SNI ISO 9001:2015. 2. Pelayanan inspeksi perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan yang terakreditasi sesuai standar SNI ISO IEC 17020:2012. Dan 3. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengujian serta jaminan mutu laboratorium yang berstandar internasional dengan terakreditasi SNI ISO IEC 17025:2017. Saya Misur Alwari selaku Ketua Penataan SDM. Kantor BKIPM Batam juga terus melakukan penataan manajemen SDM, melakukan perencanaan kebutuhan pegawai, dan membuat peta jabatan. Melaksanakan pola mutasi internal dengan melaksanakan mutasi berkala, berdasarkan kompetensi pengembangan pegawai, berbasis kompetensi. Memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui diklat, BIMTEK, dan training, baik di internal maupun eksternal. Penetapan kinerja individu dengan membuat sasaran kinerja pegawai melalui aplikasi e-pegawai. Penegakan aturan disiplin dengan memberikan reward dan punishment. Selain itu, BKIPM Batam juga melakukan monitoring kehadiran pegawai yang diharapkan akan memacu setiap pegawai untuk datang lebih awal dan tidak melakukan keterlambatan. Saya Aidiliza Adaha Putri, Ketua Penguatan Akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas. Dalam rangka penguatan akuntabilitas dan transparansi daftar isian pelaksanaan anggaran, Stasiun KIPM Batam berupaya untuk terus berinovasi, di antaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja, dan terus berupaya meningkatkan capaian kinerja sesuai target kinerja dan anggaran, sehingga kinerja dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kalender kerja. Saya Dwi Sulistiono selaku Ketua Penguatan Pengawasan. Dalam rangka memperkuat pengawasan di kantor Stasiun KIPM Batam, telah diimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan membentuk unit pengendali gratifikasi yang secara berkala melakukan public campaigns tentang pengendalian gratifikasi baik di media sosial, website, poster, dan banner. Selain itu, Stasiun KIPM Batam telah membentuk dan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, mensosialisasikan SPIP di lingkungan Stasiun KIPM Batam agar bisa memenuhi unsur dalam PP nomor 60 tahun 2008, yaitu 1. Telah dibangun lingkungan pengendalian. 2. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan, pengukuran kinerja berbasis risiko sesuai prinsip good governance. 3. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi dan menginformasikan serta mengkomunikasikan sistem pengendalian internal kepada seluruh pihak terkait. Untuk memastikan bahwa akan selalu memberikan pelayanan terbaik, Stasiun KIPM Batam membuka seluas-luasnya saluran pengaduan dengan berbagai layanan pengaduan baik melalui kotak pengaduan, email, website, kanal-kanal media sosial, WhatsApp grup layanan pengaduan, Instagram, Twitter, dan selalu menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat setiap waktu. Penguatan pengawasan internal juga dilakukan dengan mensosialisasikan whistleblowing system. Dan kepada seluruh pegawai juga diharuskan untuk mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN atau LHKSN, laporan harta kekayaan aparatur sipil negara secara berkala. Saya
Lina Yuliana selaku Ketua Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pelayanan yang menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik yang inovatif antara lain adalah penerapan PPK online, di mana di dalam sistem tersebut masyarakat dimudahkan bisa melakukan permohonan sertifikat kesehatan karantina ikan, tidak harus datang ke kantor, cukup dengan menggunakan perangkat handphone Android atau laptop, masyarakat bisa melakukan permohonan dari rumah atau dimanapun. Dan dalam pembayarannya juga bisa dilakukan di mesin ATM maupun menggunakan mesin edisi. Tidak hanya itu, SKIPM Batam juga memiliki 8 wilayah kerja yang tersebar di 8 titik di wilayah Batam. Di antaranya adalah Bandar Udara Hang Nadim Batam, Pelabuhan Laut Batam Center, Pelabuhan Laut Telaga Punggur, Pelabuhan Laut Sekupang, Pelabuhan Laut Haber Bay, Pelabuhan Laut Batu Ampar, Pelabuhan Laut Sagulung, dan Pelabuhan Laut Pulau Belakang Padang. Di dalam melaksanakan penerbitan sertifikasi kesehatan ikan, SKIPM Batam menerapkan beberapa SOP, seperti SOP penerbitan kesehatan ikan ekspor, SOP penerbitan sertifikat kesehatan ikan impor, SOP penerbitan sertifikat kesehatan ikan domestik masuk, dan SOP penerbitan sertifikat kesehatan ikan domestik keluar. Standar pelayanan ini juga di dalamnya berisi berupa kebijakan, janji layanan, dan maklumat pelayanan sebagai upaya di dalam menerapkan standar pelayanan prima. SKIPM Batam juga telah mendapatkan pengakuan pemenuhan persyaratan internasional dalam hal sisi manajemen mutu produk pelayanan, sertifikasi kesehatan ikan, baik yang dilalulintaskan ke luar negeri atau ekspor, impor, maupun antar area atau domestik. SKIPM Batam melaksanakan survei IKM pada semester 1 tahun 2020, yaitu pada bulan Juni dengan nilai IKM sebesar 84,31%. Hasil penilaian IKM ini dapat diakses di media sosial seperti Instagram dan Twitter. Selain itu juga terpampang di lobi pelayanan SKIPM Batam. SKIPM Batam juga telah mendapatkan pengakuan legal dari Komite Akreditasi Nasional untuk lembaga inspeksi tipe A dengan nomor LI 102 IDN untuk sertifikasi ISO 17020-2012. Selain itu, SKIPM Batam juga mendapatkan pengakuan legal dari Komite Akreditasi Nasional untuk akreditasi ISO 17025-2017 dengan nomor LP 535 IDN sebagai laboratorium penguji oleh pengguna layanan. Menyediakan beberapa pamflet atau brosur serta layanan permohonan sertifikasi lainnya yang berisikan tentang informasi untuk standar pelayanan CKIB, IKI, HACCP, KPIB, dan juga prosedur penerbitan sertifikasi kesehatan ikan. Selain itu, dalam meningkatkan standar layanan bagi pegawai, diberikan pelatihan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat benar-benar dapat merasakan kualitas pelayanan prima yang berintegritas. Dengan semangat dan kerja keras, kami SKIPM Batam senantiasa berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pungli dan gratifikasi, tanpa membedakan siapapun juga. Semata-mata bukan hanya karena tuntutan perubahan zaman, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa atas amanah yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi langkah dan upaya kita. SKIPM Batam siap mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. SKIPM Batam melayani setulus hati tanpa pungli dan gratifikasi. Saya sekarang ada di karantina Batam. Di sini tempatnya sangat nyaman sekali. Bersih, sangat nyaman lah. Pelayanan dari para petugas karantina pun sangat baik, sangat cepat, dan sangat membantu sekali. Mereka menjelaskan dengan sangat baik. Terus biaya karantina di sini sangat terjangkau. Untuk kami buat usaha kecil sangat terbantu, tidak memberatkan sama sekali. Demikian pesan-pesan dari saya. Terima kasih. Oke, saya
saya sudah dapat nih sertifikat untuk pengiriman saya nih yang dari Batam ke Jakarta dari kantor stasiun karantina Batam, ya kan? Di sini saya dilayani oleh Mbak Mimi. Selama ini cukup memuaskan, cukup ramah sama saya, ya kan? Pokoknya fasilitas yang saya dapatkan di sini menurut saya sangat memuaskan sekali, gitu kan? Terus di sini biaya pun cukup terjangkau dan pelayanannya pun cepat, gitu kan? Tidak perlu waktu yang berjam-jam menunggu, ya kan? Nah, pokoknya di sini selama saya dilayani oleh Mbak Mimi, menurut saya sangat memuaskan. Terima kasih Mbak Mimi. Good government. Saya Suji dari PT Sumber Jaya Makmur Kelautan mengucapkan terima kasih kepada BKIPM atas pelayanan yang prima selama pandemi Corona. Stay safe dan selalu jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Kami dari PT Lintas Laut Samudra mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh BKIPM Batam, walaupun di masa pandemi tetap melayani dengan